beristirahat setelah bekerja di ladang. Di sampingnya terbaring seorang lelaki tua. Dari subuh tadi, ia tertidur dan tidak bangun-bangun lagi. Pak Belalang namanya. Penduduk desa biasa memanggilnya Pak Belalang karena mereka mengenalnya sebagai lelaki tua yang pemalas dan suka tidur. Pak, bangun Pak. Hari udah petang, Pak. Setelah Pak Belalang bangun, mereka pun berjalan pulang menyusuri jalan kecil menuju kampung. Jalan yang biasa mereka lewati jika hendak pulang dari hutan menuju kampung. Tunggu, jangan sampai mereka melihat kita. Mereka ini siapa, Pak? Jangan gegabah, mereka itu mencuri sapi. Kalau sampai mereka tahu kita di sini, habislah kita. Sudahlah, aku sudah capek. Kita tinggalkan saja dulu sapi-sapi ini di sini. Besok pagi kita kembali mengambilnya. Iya, aku setuju. Aku juga sudah capek menggali sapi ini. Mari kita pulang ke kampung saja agar tidak ada warga desa yang melihat kita. Ingatlah tempat ini baik-baik. Siapa tahu nanti ada gunanya untuk kita. Baik, Pak. Lemang akan ingat tempat ini. Setelah para perampok itu pergi, Pak Belalang dan si Lemang melanjutkan perjalanan pulang. Setibanya di desa, malam sudah benar-benar larut. Pak Belalang terheran melihat suasana di kampung malam itu sangat ramai tak seperti biasanya. Warga kampung berkerumun di luar rumah mereka seperti sudah terjadi sesuatu. Ada apa? Gawat Pak, sapi-sapi kami tiba-tiba hilang. Padahal siang harinya kami masukkan sapi-sapi itu ke dalam kandang. Tak tahunya sore hari sudah lain. Tak tahu dia kemana. Berani sekali mereka mencuri sapi-sapi kita. Kalau kita berhasil mendapatkan orangnya, kita gantung dia di desa. Pak Belalang langsung berbaur dengan warga desa lain yang semakin bergerombol memperbincangkan peristiwa pencurian itu. Akhirnya, atas saran sesepuh kampung, malam itu juga kepala kampung mengumpulkan warga-warga kampung. Warga pun berbondong-bondong pergi ke balai desa untuk mendengarkan pengumuman dari kepala kampung. Setelah semua orang terkumpul, akhirnya kepala kampung menyatakan pengumumannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, saat ini desa kita sudah mulai tidak aman. Hari ini ada beberapa warga kita yang telah kehilangan sapi. Sebagai kepala desa, saya mengajak kalian semua untuk mencari sapi-sapi kita yang telah hilang. Kalau nanti kita menemukan pencurinya, kita hukum dia sesuai dengan hukum adat. Akan tetapi, kalau nanti tidak ketemu juga, kita terpaksa memanggil bantuan ahli junung saja untuk menemukan siapa pencurinya. Setuju. Kita tahu siapa ketemu. Terus segera tangkap para pencuri itu. Mereka sudah tidak sabar ingin segera menangkap pencurinya. Ada yang membawa obor, ada yang membawa cangkul, dan ada juga yang membawa paku untuk berjaga-jaga jika ada binatang buas nanti di hutan. Saat orang-orang sibuk mempersiapkan perburuan malam itu, tiba-tiba Pak Belalang yang juga ikut dalam pertemuan tersebut berpura-pura tertidur sambil mengigau. Hai kalian para penduduk kampung, tak usah kalian susah mencari sapi kalian itu. Aku sudah tahu di mana sapi itu sekarang. Hei Pak Belalang, jangan main kau. Dari mana kau tahu di mana sapi-sapi kami berada, sedangkan kau tertidur seperti itu? Aku tidak sedang main dengan kalian. Kalaulah kalian mau mengerti apa kataku, kalian akan segera menemukan sapi-sapi tersebut malam ini juga. Akan tetapi, kalau tidak, kalian akan menyesal. Pak Belalang, kalau kau memang benar, coba kau kasih tahu di mana sapi-sapi kami berada. Begini, akan aku tunjukkan di mana sapi-sapi kalian berada. Namun, sebelum aku dapat mengatakannya, aku perlu disediakan secangkir kopi dan 2 buah singkong yang harus direbus setengah matang. Sudahlah Pak Belalang, kalau memang kau tahu di mana sapi-sapi kami berada, kami akan memberimu imbalan. Akan tetapi, kalau sebaliknya, akan kami usir kau dari desa ini. Baiklah kalau begitu. Aku pegang janji. Kepala kampung, sekarang aku ingin kalian mendengar kata-kataku. Sementara aku tidur di sini, ikutilah anakku karena aku akan memberi petunjuk kepadanya melalui ilmu kebatinanku. Namun ingat, jangan sampai ada yang berani mengganggu tidurku. Karena itu, aku akan menggagalkan semuanya. Kalian tidak usah khawatir. Sapi-sapi itu berada di semak-semak di sebelah barat, arah matahari terbenam. Aku
Aku telah mengikat mereka di bawah pohon rohani dengan ilmuku agar mereka tidak tahu. Kalian harus segera mengambilnya. Jika tidak, mungkin sapi itu akan mati. Karena tak sabar ingin segera membuktikan kebenaran ucapan Pak Belalang, saat itu juga warga kampung bergegas pergi menuju hutan yang dimaksudkan oleh Pak Belalang. Kepala kampung beserta perangkat desanya memimpin rombongan menuju hutan malam itu juga. Si lemah menjadi petunjuk jalan bagi rombongan menuju tempat sapi-sapi itu berada. Tak berapa lama, sesuai dengan petunjuk tadi, rombongan itu berhasil menemukan sapi-sapi mereka. Rupanya, sapi-sapi itu masih berada di bawah pohon yang diikatkan oleh para pencuri tadi. Sapi-sapi itu masih ada dalam keadaan utuh. Kepala kampung dan warga tak menyangka mereka akan dengan mudah menemukan sapi-sapi itu. Wah, tak kusangka. Ternyata benar apa yang dia katakan. Hebat juga ya Pak Belalang. Iya, aku juga berpikiran hal yang sama. Ternyata benar juga ya apa yang dikatakannya tadi. Pak Belalang berhasil membantu penduduk menemukan sapi-sapi mereka yang dicuri, sehingga ia diberi hadiah besar oleh kepala kampung. Sejak itu, ia dikenal sebagai ahli nujum dan dihormati warga. Ketenarannya pun menyebar hingga ke kerajaan. Tepat saat Raja Indra Tanjung sedang kebingungan memecahkan teka-teki dari Ratu Negeri Seberang. Maaf tuanku, bukannya hamba lancang. Beberapa hari ini sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di benak tuanku. Kalaulah hamba boleh tahu, apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Begini Patih, kamu tahu kan apa yang diinginkan Ratu Seberang itu kepada kita? Aku sedang bingung harus bagaimana. Sampai sekarang aku belum bisa menemukan jawaban-jawaban dari teka-teki itu. Aku tidak ingin kerajaan ini jatuh ke tangan Ratu Coka itu. Ampun Tuan Baginda, kalau Tuan percaya dengan hamba sepertinya tahu siapa yang bisa membantu Baginda saat ini. Begini Baginda, baru-baru ini hamba mendengar kabar ada seorang ahli nujum yang sakti di kampung kita. Seandainya memang para ahli nujum istana tidak mampu lagi, mungkin kita bisa memanggilnya. Patih menceritakan kehebatan Pak Belalang kepada Raja, termasuk bagaimana ia menemukan sapi-sapi yang hilang. Raja percaya dan segera memerintahkan Patih untuk memanggil Pak Belalang ke istana. Patih pun melaksanakan perintah itu. Daulat tuanku, apa gerangan yang membuat Baginda Raja yang mulia memanggil hamba ke istana yang megah ini? Begini Pak Belalang, saat ini aku ditantang oleh Ratu Negeri Seberang untuk adu kecerdikan. Para ahli nujumku tidak satu pun yang sanggup membantuku. Hanya engkaulah satu-satunya orang yang bisa kuharapkan saat ini. Hal ini sangat berat karena negeri ini yang menjadi taruhannya. Adu kecerdikan, bolehkah tuanku menjelaskan kepada hamba seperti apa tantangannya? Ada seorang Ratu Seberang sedang menantangku untuk adu kecerdikan. Mereka memberikan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Apabila kita berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, mereka akan menyerahkan harta kekayaan yang mereka bawa. Akan tetapi, kalau kita gagal, kerajaan kita akan mereka ambil alih dan semua yang ada di kerajaan ini menjadi milik mereka. Binatang dalam tabung, apakah mereka memberikan petunjuk kepada kita, Baginda? Ada. Binatang ini katanya bisa terbang, tetapi bukan burung. Bisa meloncat, tetapi bukan katak. Bagaimana Pak Belalang? Engkau tahu apa binatang itu? Kemudian, pertanyaan yang kedua. Aku diminta menebak jumlah biji timun. Nanti mereka akan menunjukkan 2 buah timun. Mereka sudah mempersiapkan timun-timun itu sejak awal. Yang satu ukurannya kecil dan yang satu lagi ukurannya lebih besar. Kita harus mampu menyebutkan jumlah biji dari masing-masing timun itu dengan tepat. Tidak ada kesempatan untuk mengulang jawaban. Sekali salah, tetaplah salah. Ia tampak semakin bingung. Mustahil rasanya ia bisa menghitung jumlah biji timun jika tidak dibelah buahnya. Meskipun tidak tahu, Pak Belalang tetap berusaha tenang. Ia tidak ingin Raja menjadi curiga dengan kemampuannya sebagai ahli nujum. Pertanyaan yang terakhir, aku disuruh menebak pangkal dan ujung kayu. Mereka akan memberikan kita sebatang kayu yang sudah dipotong sama besarnya. Tanpa petunjuk apapun, kita harus menentukan mana ujung dan mana pangkalnya. Aku tidak tahu kayu seperti apa yang akan mereka bawa. Mungkin saja kayu jati atau mungkin kayu yang lainnya. Pokoknya begitulah teka-tekinya.
Ampuni hamba, Baginda. Sekarang ini hamba belum memiliki jawabannya. Kalaulah sudah ada, hamba pasti akan menyampaikan kepada Baginda. Pak Belalang, jangan main-main denganku. Engkau kuberi waktu 3 hari untuk memberikan semua jawabanmu. Kalau kau tidak bisa juga, engkau akan kuhukum penjara. Pak Belalang tertunduk saja. Ia tak berani menatap wajah rajanya yang tampak semakin memerah. Ampun Baginda, kalau hamba boleh tahu, di mana sebenarnya tempat kerajaan negeri seberang yang Baginda maksud tadi? Sebagai ahli pengunjung, hamba perlu mengetahui asal-usul mereka sebelum hamba benar-benar dapat mengerti kesaktian hamba. Baiklah kalau engkau memang perlu mengetahuinya. Mereka sesungguhnya merupakan kerajaan besar dan kuat di Selat Melaka. Beberapa bulan ini, mereka sedang berlayar dan menyinggahi beberapa negeri. Sekarang ini mereka sedang tinggal di atas kapal dekat sungai tak jauh dari negeri kita. Baiklah Baginda, seperti yang sudah hamba duga, mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang sakti berilmu tinggi. Kita harus berhati-hati dengan mereka Baginda. Raja memperhatikan tingkah laku aneh Pak Belalang itu. Sang raja mengira Pak Belalang sedang mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kau mulai memikirkan teka-teki itu. Aku tak ingin kau membuatku kecewa. Pak Belalang tertegun. Berbagai pertanyaan muncul dalam diri Pak Belalang. Hatinya gelisah. Matanya menatap arah kursi kayu raja dengan pandangan yang kosong. Tak lama kemudian, raja memerintahkan pembantu istana untuk mengantarkan Pak Belalang dan si Lemang ke kamar istana. Sesampainya di kamar istana, Pak Belalang dan si Lemang tampak gelisah. Malam itu, mereka tidak bisa tidur tenang karena terus teringat dengan kata-kata ancaman yang diucapkan raja siang itu. Siang malam mereka terus berpikir mencari jalan keluarnya. Megahnya kamar tidur mereka sama sekali tidak membuat mereka dapat tidur tenang. Makanan enak yang dihidangkan pun tidak dapat mereka nikmati. Hingga pada suatu hari, si Lemang memutuskan keluar dari kamar untuk mencari angin segar sambil menenangkan dirinya. Di saat dia sedang berjalan-jalan di kampungnya, tiba-tiba lewat seorang gadis cantik yang sedang berjalan di depannya. Seketika si Lemang pun terpesona dengan parasnya dan melupakan semua masalah yang sedang dihadapinya. Siapa wanitanya? Cantik betul rupanya. Tanpa ragu, langkahnya pun mengikuti gadis itu. Mencari tahu siapa sebenarnya sosok sang gadis yang telah membuat hati si Lemang terpaku dengannya. Langkah demi langkah ditelusurinya, hingga si Lemang tidak sadar bahwa hari mulai gelap dan sudah berada di sungai dekat hutan. Dia teringat perkataan sang raja mengenai lokasi kapal ratu negeri seberang bermuara. Sang gadis dengan ratu sedang berbincang dan kebetulan pada saat itu mereka sedang memperbincangkan teka-teki tersebut. Si Lemang mendengarkan dengan baik-baik pembicaraan mereka lewat lubang jendela kamar itu. Ditempelkannya telinganya dekat-dekat dengan dinding kamar agar dapat mendengar percakapannya dengan jelas. Ibunda, sebenarnya teka-teki apa yang Ibunda berikan kepada raja itu? Tunggulah sampai besok nak. Pada saat kita bertanding besok, kamu akan tahu juga semua jawabannya. Tetapi aku penasaran Ibunda. Ayolah Ibunda, aku ingin tahu sekarang juga. Karena tidak tega melihat anaknya yang terus merengek, akhirnya Ratu Negeri Seberang tersebut menceritakan jawaban dari semua teka-teki itu satu persatu. Sementara itu, si Lemang mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Ia mengingat-ingat apa yang dikatakan raja itu agar nanti tidak ada satupun yang terlupa. Setelah mendengar semua percakapan mereka, si Lemang kemudian bergegas pergi dari tempat itu karena takut ada orang yang melihatnya. Ia menyelinap keluar dari kapal itu. Dengan penuh semangat, si Lemang bergegas pulang ke istana. Ia sudah tidak sabar memberitahukan pengalaman yang ia alami kepada ayahnya. Sesampainya di istana, ia pun langsung menemui Pak Belalang. Di kamar itu, terlihat olehnya Pak Belalang sedang enak tidur di dalam kamar istana yang nyaman. Pak, Bapak, Lemang punya kabar baik. Pak, bangun Pak, Bapak. Kamu ternyata sudah pulang nak. Jadi, gini Pak. Si Lemang pun kemudian menceritakan semua pengalaman yang ia dapatkan mulai dari menemukan gadis itu sampai menyelinap ke kapal Ratu Negeri Seberang, termasuk pembicaraan Ratu Seberang dengan putrinya mengenai teka-teki itu. Bagus nak. Siapa sangka kamu bisa membawa kabar sebagus ini.
Keesokan harinya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Suasana di dalam istana tampak ramai. Para penonton dan warga-warga desa mulai datang berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan antara raja mereka menghadapi Ratu Negeri Seberang. Siang itu, Ratu Negeri Seberang dan rombongannya akhirnya sampai juga di istana. Di balik gerbang kerajaan, pengawal istana sudah mengetahui kedatangan Ratu Seberang dan rombongan. Raja Indra tampak cemas ketika melihat tamunya datang. Dengan penuh percaya diri, Ratu Negeri Seberang beserta seluruh pengawalnya masuk ke dalam istana. Di dalam istana, ia langsung disambut oleh raja yang dari tadi menunggunya dengan cemas. Ratu Negeri Seberang itu langsung menyapanya dengan senyum sinis dan berkata, Bagaimana Raja? Apakah kau sudah siap memulai pertandingan ini? sang raja terdiam sejenak. Sapaan Ratu Negeri Seberang terdengar seperti sebuah cemoohan yang ingin menjatuhkan harga dirinya. Ia sadar bahwa hari itu adalah hari yang sangat penting baginya. Hari itu ia harus memenangkan pertandingan teka-teki itu kalau tidak ingin Ratu Negeri Seberang mengambil alih tahtanya. Dengan tegas kemudian raja berkata, Sudah, kalian tidak usah khawatir. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi pertandingan ini. Syukurlah kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Engkau masih ingat kan tantangan-tantangan itu? Tentu saja Ratu, aku masih mengingatnya. Ayolah, tak usah menunggu-nunggu lama lagi. Kita mulai saja sekarang. Senang sekali aku mendengarnya. Aku pun sudah tidak sabar memulai pertandingan ini. Bagaimana Raja? Apakah kau sudah memiliki jawaban-jawabannya? Sudah, aku mewakilkan semua jawabanku pada ahli nujumku ini. Baiklah, jika begitu, mari kita mulai saja. Ratu Negeri Seberang merasa sangat percaya diri bahwa dia akan menaklukkan kerajaan baru sambil meremehkan ahli nujum mereka. Suara gong kerajaan dibunyikan 3 kali. Pertanda pertandingan sudah dimulai. Para penonton mulai berkerumun membentuk lingkaran di lapangan depan istana. Tak berapa lama, seorang juru runding kemudian membacakan peraturan pertandingan beserta perjanjiannya. Setelah selesai dibacakan, Ratu Negeri Seberang pun mulai mengutarakan teka-teki itu. Suasana ramai orang-orang mendadak hening. Mereka penasaran pertanyaan apa yang akan dilontarkan dan apakah jawabannya. Pertanyaan yang pertama, binatang apakah yang ada di dalam tabung ini? Binatang ini bisa terbang, tetapi bukan burung. Bisa melompat, tetapi bukan katak. Pak Belalang mengusap-usap dahinya seperti orang yang sedang berpikir. Sementara itu, semua yang menonton di sana tampak tegang. Mereka menunggu jawaban apa yang akan diberikan oleh Pak Belalang. Apalagi yang sedang kau pikirkan, Pak Tua? Bukannya engkau tidak mampu menjawabnya? Baiklah Nyonya, aku akan menjawabnya. Binatang yang ada dalam tabung itu tidak lain tidak bukan adalah belalang. Coba Nyonya perlihatkanlah isi tabung itu pada kami. Betapa terkejutnya Ratu Negeri Seberang melihat Pak Belalang mampu menjawab pertanyaan itu. Hebat juga orang ini. Langkah ia dapat dengan mudah menjawab. Setelah kotak terbuka, semua orang melihat binatang di dalam kotak itu ternyata memang belalang. Terlihatlah seekor belalang sedang meloncat-loncat. Semua penonton yang menyaksikan bernafas lega. Mereka bertepuk tangan mengetahui Pak Belalang yang baru saja berhasil menjawab teka-teki itu. Seketika itu juga suasana di istana mendadak ramai. Jangan senang dulu kalian. Ingat, aku masih memiliki 2 pertanyaan lagi untuk kau jawab. Perhatikan apa yang ada di tanganku sekarang. Aku sedang memegang 2 buah timun. Aku minta engkau menyebutkan berapa banyak jumlah biji dari tiap-tiap timun yang ada di tanganku ini. Maaf Nyonya, boleh saya memegang timun itu? Engkau apakan timun-timun ini? Silakan kalau engkau mau memegang saja. Pak Belalang kemudian mengambil kedua buah timun itu. Ia berpura-pura mengamati kedua buah timun tersebut sambil mencium-ciumi timun itu, seperti seekor musang yang sedang mengendus-endus makanannya. Apa yang kau lakukan, Pak Tua? Engkau aneh-aneh saja. Bagaimana bisa kau mengetahui biji timun ini dengan mencium-ciuminya? Pak Belalang tak menghiraukan ejekan Ratu Negeri Seberang itu. Ia kemudian memberikan kembali kedua buah timun itu sambil berkata, Semoga tebakanku tidak meleset. Timun yang besar bijinya berjumlah 3 biji.
sedang yang kecil berjumlah 7 biji. Meskipun ukuran timun ini besar, tetapi bijinya tidak mungkin banyak. Untuk membuktikannya, silakan Tuan belah kedua timun itu. Setelah dibelah, jumlah biji setiap timun itu sama persis dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Belalang. Bagaimana Tuan? Sekarang terbuktikan jawabanku? Jangan senang dulu engkau Pak Tua. Sekarang aku akan berikan pertanyaan yang terakhir. Pak Tua, aku telah siapkan sebuah kotak. Di dalam kotak ini ada sebatang kayu. Aku minta kau tebak yang manakah ujung dan yang manakah pangkal dari kayu ini. Bagaimana aku bisa menebaknya kalau ukurannya sama seperti ini? Sudah kukatakan, menyerah sajalah. Engkau pasti tak akan mampu menjawab teka-teki yang satu ini. Biarlah aku mencoba menebaknya. Sekarang aku minta disediakan wajan. Aku minta wajan itu diisi air penuh. Belalang, cepat sediakan apa yang baru saja diminta Pak Belalang. Setelah siap, Pak Belalang kemudian dengan perlahan memasukkan potongan kayu itu ke dalam wajan tersebut. Nah, sekarang aku bisa memberikan jawabannya. Cobalah lihat, bagian yang tenggelam adalah pangkalnya, sedangkan yang timbul adalah ujungnya. Bagaimana Nyonya Ratu? Tidak mungkin. Bagaimana engkau bisa menebak semua pertanyaanku? Ini sama sekali tidak masuk di akal. Teriakan Ratu Negeri Seberang itu memecah ketegangan. Para penonton yang menyaksikan pertandingan seketika itu bersorak-sorai diiringi sambutan meriah. Mereka berbaur merayakan keberhasilan Pak Belalang yang baru saja memenangkan pertandingan teka-teki itu. Ratu Negeri Seberang pun akhirnya mengakui kekalahannya. Beserta para pasukannya, ia kemudian pulang ke negerinya. Keesokan harinya, Raja Indra Tanjung mengadakan pesta besar-besaran. Semua orang berdatangan memenuhi halaman istana merayakan pesta dengan penuh sukacita.